gitu. Menangkap seseorang yang ternyata diduga melakukan korupsi itu suatu kewajiban, dan saya ingin mengingatkan bahwa penangkapan atas kasus korupsi itu bukan prestasi. Prestasi itu ketika sudah tidak ada lagi korupsi, terutama pada proyek yang paling dibanggakan oleh presiden gitu. Ini proyek yang paling diperhatikan presiden tapi korupsinya sebegitu besar. Ini kan kegagalan sebetulnya, meskipun di akhirnya ditangkap itu sebuah kewajiban menurut kami. Tapi sesungguhnya Fatimah, sebagai mahasiswa kami yakin teman-teman mahasiswa masih idealis. Menurut Anda gagas Pemerintah sibuk jualan pencapaian dengan menangkap koruptor. Mahasiswa hajar logika itu. Tangkap itu kewajiban, bukan prestasi. Keberhasilan itu ketika tidak ada lagi korupsi, bukan ketika berhasil menangkap. Menangkap koruptor itu kewajiban, bukan prestasi. Prestasi adalah ketika sistemnya mampu mencegah korupsi. Bagi rakyat mungkin ya, keberhasilan itu adalah ketika tidak ada lagi korupsi bagaimanapun juga, sehingga yang harus dikejar adalah sistem bukan perorangan gitu. Karena dalam satu, ya mungkin nanti pakar tata negara bisa menambahkan juga ya di lain kesempatan, tapi dalam satu konsep bernegara kita tidak mengincar orang untuk membuat negara ini menjadi tidak ada lagi korupsinya gitu. Kita mengincar sistem, bagaimana kita bisa menerapkan satu sistem yang seminimal mungkin terjadi korupsi. Nah, ketika orang terdekat presiden saja sudah melakukan korupsi gitu. Pemerintah bangga menangkap orang dekat presiden sebagai bukti komitmen anti korupsi. Mahasiswa bantah, itu bukan prestasi, itu bukti kegagalan sistem. Yang dikejar adalah sistem, bukan individu. Karena ketika orang 1 meter dari presiden saja bisa korupsi, buktinya sistem gagal mencegah. Penangkapan bukan bukti keberhasilan, tapi bukti kegagalan sistem. Fatimah Zahra, mahasiswa UI. 3 bulan setelah Pak Harto lengser, saya disuruh pasang siapa idola Anda di buku tanda tangan. Saya tempel paling depan ini Soeharto. Dan mahasiswa tidak bisa menerima perbedaan pendapat, itu saya dibully. Karena idola saya, Soeharto, kan hak saya juga untuk pro Soeharto. Utusan khusus presiden mengaku pernah dibully karena mengidolakan Soeharto. Ia menganggap itu hak pribadi. Pernyataan ini memicu kontroversi di tengah gempuran kritik mahasiswa terhadap pemerintah. Saya dulu dibully karena idola saya Soeharto. Saya berhak mengidolakan Soeharto. Hasan Nasbi, utusan khusus presiden. Tidak diperlukan untuk menjawab kritik. Yang kedua, seluruh agenda reformasi itu hampir 90% dirusak oleh elit politik. Saya harus katakan itu karena kami dulu di jalanan dan ada keringat air mata dan darah dan nyawa kawan-kawan kami, maka ketika reformasi dihianati, sebetulnya ini momentum besar ya buat Republik ini. Ketika mahasiswa masih bergerak, kita mesti berterima kasih dengan mahasiswa karena mereka adalah generasi yang akan mewarisi Republik ini. Penduduk terbanyak di Indonesia adalah mahasiswa. Pengamat politik mengungkap fakta mengejutkan. Hampir seluruh cita-cita reformasi 1998 telah dirusak oleh elit politik yang berkuasa. Mahasiswa bukan pengacau, mereka adalah penjaga api yang terus menyala. Saya harus katakan, karena kami di jalanan ada keringat, air mata, darah, dan nyawa teman-teman. Ketika reformasi dikhianati, itu adalah momentum besar. Hampir 90% seluruh agenda reformasi telah dirusak oleh elit politik yang berkuasa. Bangun Badrun, pengamat politik. Dan sebagainya gitu. Nanti kalau misalnya Mas Indra punya solusi nih lagi terkait sistem bagaimana supaya tidak ada korupsi dan sebagainya, mungkin Mas Indra bisa kita pilih aja jadi presiden gitu. Karena kan tugas presiden sebetulnya untuk memikirkan solusi. Tapi kalau Mas Indra aja bisa memikirkan solusi, mungkin Mas Indra aja nih jadi kita pilih gitu kan. Itu satu. Dan yang kedua, saya sepakat tadi tentang bagaimana Mahasiswa dituntut memberi solusi atas korupsi. Jawabannya, sarkasme mematikan. Tugas mencari solusi adalah presiden, bukan mahasiswa yang tidak punya kewenangan. Kalau Mas Indra punya solusi sistem anti korupsi, mungkin kami akan memilih Mas Indra jadi presiden. Karena tugas presiden ya mencari solusi. Fatimah Zahra, mahasiswa UI. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali. selama ini, karena sejujurnya hari-hari ini kita melihat banyak sekali anggota DPR yang kebetulan mungkin menjadi jubir partai juga, sehingga seolah-olah mereka menjadi orang yang berbicara untuk eksekutif, bukan pada eksekutif gitu. Seharusnya kan parlemen itu kan
dari kata parle yang artinya bicara gitu. Pada dasarnya harusnya bicaranya kepada eksekutif gitu, mengawasi eksekutif, apa yang salah dari eksekutif, apa yang harus dijelaskan oleh eksekutif pada rakyat. Harusnya seperti Mahasiswa bongkar fakta memalukan. Gedung DPR megah dan penuh, tapi fungsi legislasi hilang. Yang bersuara justru rakyat di jalanan, bukan wakil rakyat di kursi empuk. Sesungguhnya, kita ini sedang mengalami kekosongan legislatif, meskipun Senayan penuh. Tidak ada yang menyuarakan apa yang rakyat inginkan kepada eksekutif. Akhirnya, rakyat harus bersuara sendiri. Demonstrasi ini adalah salah satu contohnya. Ini adalah salah satu cara bahwa parlemen sekarang kosong, meskipun Senayan penuh. Makanya kalau ada teman-teman mahasiswa yang demo menyuarakan tuntutan, lihat 1, 2, 3, 4, 5 itu untuk perbaikan, pemerintah pasti senang. Tapi kalau sudah ada yang mengatasnamakan mahasiswa, mengatasnamakan gerakan civil society, pengen turunkan pemerintah, nah itu artinya nggak sabar untuk menunggu mekanisme perebutan kekuasaan yang disediakan oleh demokrasi. Utusan khusus Presiden buat pernyataan kontroversial. Demo untuk perbaikan itu disyukuri. Tapi jika ada yang mau menjatuhkan pemerintah, itu berarti tidak sabar menunggu pemilu. Mahasiswa dan publik dibuat bertanya-tanya, apa kriterianya? Jika ada teman-teman mahasiswa berdemonstrasi menyuarakan tuntutan 1, 2, 3, 4, 5 untuk perbaikan pemerintah, itu tentu disyukuri. Tapi jika ada yang mengaku mahasiswa, mengaku gerakan masyarakat sipil yang mau menjatuhkan pemerintah, ya itu artinya mereka tidak sabar menunggu mekanisme perebutan kekuasaan yang disediakan demokrasi. Hasan Nasbi, Utusan Khusus Presiden.